Bisa. Kan, dan tidak semua orang itu punya hati melayani loh. Betul. Hai sahabat Halo Awal Bros, ketemu lagi bersama saya Reni di pagi yang cerah ceria ini. Bagaimana kabarnya sahabat? Nah, kali ini saya kedatangan narasumber yang sangat spesial sekali, jauh-jauh dari Jakarta datang ke Pekanbaru. Siapa yang tak kenal narasumber kali ini? Bersama saya sudah hadir Bang Charles Bonar Sirait. Apa kabar Kak Reni? Sehat Abang, gimana? Sehat, salam sehat. Salam sehat. Salam prokes juga. Oh, Protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Tetap hand sanitizer, tetap pakai masker, tetap jaga jarak. Jaga jarak, cakep. Nah, sahabat inget ya, protokol kesehatan tetap dijaga dan dijalankan walau sudah divaksin ya, Bang? Betul. Saya juga udah divaksin. Udah Udah 2 kali. Oke. Dan keren. itu berkat Awal Bros. Asik. Nah, pastinya sahabat juga excited dong. Ada Bang Charles loh di Halo Awal Bros. So, sahabat, jadi di sini kita tidak hanya bincang-bincang tentang kesehatan melulu, tapi sekarang yang tak kalah penting adalah tentang public speaking dan komunikasi, Bang. Betul. Nah, sekarang gini Bang, Ya. di dunia digital sekarang, Ya, bagaimana nih menurut Abang perkembangan dunia digital saat ini Bang? Jadi saya pertama-tama seneng nih, saya lagi datang ke Pekanbaru karena bumi Pekanbaru ini buat saya bukan rumah yang asing nih. Nggak asing ya Bang? Karena paman saya, keluarga saya ada di sini. Oke. Yang kedua, saya lagi datang ini diundang sama Awal Bros. Jadi terima kasih Ibu Amnah Awaludin, Bang Arfan Awaludin, dan juga semua keluarga besar Awaludin sudah mengundang. Terima kasih. Mudah-mudahan rezeki dan berkat terus mengalir buat Awal Bros untuk melayani kesehatan para masyarakat. Amin. Khususnya di Riau. Ya, Pekanbaru, ada di Panam, ada juga di Ayani, ada juga di Ujung Batu, dan sampai ke Batam ya. Benar, nah, benar, jadi Bang. saya sudah mengikuti Awal Bros ini kiprahnya cukup lama, dan saya akhirnya mulai engage dan ngobrol banyak dengan Bu Amnah dan juga Bang Arfan. Itu saya makin senang melihat pelayanan, karena misinya adalah pelayanan kesehatan. Dan ini amalnya luar biasa ya, karena ini adalah urusan dunia sama urusan surgawi. Benar. Nanti mengurus kesehatan masyarakat itu nggak mudah. Iya, betul. Karena apa? Karena ini ngurus sekian banyak jenis perilaku orang kan. Ya. Datang pergi ke rumah sakit. Benar. Dan biar bagaimanapun yang dikedepankan adalah persoalan pelayanan duluan. Yes. Melayani orang dan bisnis di pelayanan tuh nggak gampang loh. Benar. Karena mohon maaf ya, banyak pusingnya. Iya kan? Iya. Kalau bisnis yang lain mungkin udahlah habis jualan barang selesai. Ya kan? Customernya ngerasa nyaman apa nggak ada masalah. Mungkin juga udah lupa. Kalau rumah sakit habis pelayanan yang nggak bagus, diteleponin. Benar. Bisa dimarah-marahin. Bisa panjang lagi buntutnya. Oh, bisa panjang. Jadi sebetulnya kalau orang yang nggak punya hati melayani, agak susah masuk di industri pelayanan rumah sakit. Betul sekali Bang. Susah gitu. Kita perlu uang. Betul. Ya kan? Di mana bisnis yang nggak perlu uang. Tapi uang aja bukan hal yang utama di rumah sakit. Betul. Kalau kita bisa mengelola bisnis rumah sakit dengan keuangan yang memadai, tapi orang-orangnya tidak cakap dan tidak kompeten dalam pelayanan, tidak punya hati melayani, nggak bisa. Dan tidak semua orang itu punya hati melayani loh. Betul. Empati ya Bang. Iya, dan itu bagian dari komunikasi yang kita mau bicarakan hari ini. Betul Karena sekali. orang yang mau melayani itu mau merelakan kepentingannya, diletakkan yang paling bawah, terus menaikkan kepentingan orang lain di tempat yang paling atas. Betul sekali Bang. Ya kan, menundukkan badan, minta maaf kalau ada yang kurang, terus merendahkan diri, ya, bukan hanya merendahkan hati, dirinya juga perlu direndahkan. Karena apa? Di bisnis rumah sakit nggak bisa orang yang punya karakter sombong tuh ada di rumah sakit. Nggak ada yang mau orang ke rumah sakit kalau orang pelayannya tuh sombong. Sombong ya. Harus rendah hati maksudnya ya. Maksudnya dirinya tuh bukan rendah diri malu ya. Tetap harus confidence, tapi hatinya itu harus direndahkan. Karena manusia itu bisa, komunikasi itu mengajarkan kita juga hatinya bisa di bawah, bisa di tengah, bisa di atas. Yes, betul. Bisa itu. Betul. Nah, jadi kalau menjawab kembali lagi pertanyaannya Kak Reni ya, tentang digital kenapa itu. dunia digital era sekarang itu penting? Saya rasa jawabannya salah satunya adalah lihat aja podcastnya Rumah Sakit Awal Bros. Ini dulu nggak perlu. Ya kan? Coba lihat Awal Bros sekitar 15 tahun yang lalu, mana punya podcast. Betul. Sekarang kenapa punya podcast? Karena harus mulai berkomunikasi dengan publik. Yes. Dengan masyarakat. Dibuatlah sama Kak Reni ini. Dokter-dokter diundang seminggu sekali, ngobrol dan lain sebagainya. Tapi
Itu menjawab pertanyaan Kak Reni yang tadi, kenapa dunia hari ini sudah sangat berubah dibandingkan dengan dunia yang dulu kita kenal. Iya, benar. Digital itu memampukan kita sebagai orang Pekanbaru untuk memproduksi hal-hal positif sama besarnya dan sama pentingnya dengan Jakarta sebagai ibu kota. Buktinya hari ini, Kak Reni bisa membuktikan, ya untuk mendengarkan tips dari Charles Bonar, nggak hanya orang Jakarta. Ini orang Pekanbaru bisa bikin podcast. Betul sekali. Iya kan? Betul. Jadi sekarang persaingan tuh terbuka, tidak lagi hanya karena ibu kota di Jakarta. Berarti hanya orang Jakarta nih yang bisa populer, hanya orang Jakarta yang bisa keluarin public speaking tips. Enggak. Orang Pekanbaru mau tinggalnya di ujung batu sekalipun, di sana udah ada internet, di sana udah ada laptop, di sana udah ada kameranya bisa beli di Pekanbaru, di sana bisa ngedit, di sana bisa bikin broadcast YouTube. Jadi sekarang tuh nggak ada lagi ibu kota, nggak ada lagi kota nomor 2, kota nomor 3. Semua kemajuan teknologi sudah memampukan desa yang paling kecil pun untuk dimasuki internet. Sepanjang internet masuk, betul. Semua pintu teknologi ada di situ. Ngedit nggak bisa, Bang. Ngedit itu udah banyak softwarenya yang gratis juga lewat internet. Betul. Ngedit foto gratis, ngedit video gratis. Jadi nggak ada alasan. Ngedit back sound untuk podcast itu juga bisa. Semua beli mikrofon ini mungkin di ujung batu Pekanbaru nggak ada, tapi ini bisa di order online. Betul. Di order online, nanti paketnya ngirim. Terus kita bisa install sendiri. Betul. Jadi kemajuan hari ini di dunia teknologi sudah begitu pesat. Dunia yang dulu ada batasan-batasan, mau berhubungan dengan orang Amerika, harus dulu kenal sama orang Jakarta. Nanti kenal sama orang Jakarta telepon sama orang Amerika, merekomendasiin orang Pekanbaru. Sekarang Pekanbaru nggak perlu hubungin Jakarta, karena orang-orang Amerika yang mau dihubungin, profilnya, nomor teleponnya, alamatnya, semua ada di internet. Dari internet yang ada di Pekanbaru, bisa kontak langsung sama orang Amerika. Kita bisa kontak juga sama rumah sakit Amerika. Nggak perlu lewat Jakarta. Jadi persaingan terbuka, Kak. Betul. Sangat terbuka, tidak ada lagi sekarang soal ibu kota, provinsi, semua memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing. Podcastnya Awal Bros juga punya kesempatan bersaing yang sama dengan podcast Jakarta. Betul. Itu. Jadi sekarang kalau orang yang nggak mau melihat kesempatan ini, ya itu berarti orang yang mundur. Betul sekali. Benar. Jadi sekarang di mana ada jaringan internet tidak ada lagi kata tertinggal. Tidak bisa. Yang ada tuh hanya niat ya. Yang penting niat. So sahabat pastinya tahu juga dong, Bang Charles ini adalah guru komunikasi ya, dosen juga, pakar komunikasi dan juga pencetak buku bestseller ya, The Power of Public Speaking. The Power of Public Speaking. Mungkin ada dari sahabat yang sudah baca, saya tentunya yang sudah baca juga. Ini luar biasa, saya excited banget. Dulu saya lihat Bang Charles ini di TV, Bang. Zaman saya dulu tuh saya nonton acara quiz. Roda Impian kalau itu, yang muter, yang ada putaran kayak Wheel of Fortune. Itu Roda Impian. Itu 3 tahun berturut-turut tiap jam 3 sampai jam 5 ibu-ibu di rumah nontonnya gitu aja. Itu booming banget. Sebelum sinetron Maria Mercedes. Nah tahu kan? Telenovela. Gitu. Pasti tahu tuh, pasti banget. Nah jadi sekarang Bang Charles ada di dekat saya, so saya tuh happy banget sahabat. Jadi bisa puas nanya-nanya tentang public speaking yang luar biasa. Dengan kaitan rumah sakit ini Bang Charles, peranan komunikasi kita selalu jantungnya pelayanan adalah komunikasi ya Bang. Menurut Abang apa nih yang harus dilakukan untuk mengupgrade kemampuan komunikasi? Pertama orang rumah sakit itu harus informatif karena di bagian awal aja kalau kita semua pergi ke rumah sakit, pasti kita akan menemukan pertama kali itu layanan pendaftaran, sama di sebelahnya itu pasti ya. Tadi saya juga ke Awal Bros kemana-mana, ada yang namanya informasi. Benar. Nah, orang Indonesia dari dulu bentuk komunikasi yang paling disukai, yang paling tinggi itu informasi tatap muka. Jadi langsung. Makanya orang Indonesia masih juga memerlukan waktu penyesuaian untuk berkomunikasi, reservasi, pendaftaran yang semuanya menggunakan smartphone. Masih perlu waktu karena kita masih dianggap gaptek dan takut kadang-kadang masukin informasi, kalau ke sini takutnya salah. Jadi semuanya maunya manual, maunya ketemu tatap muka. Nah, tatap muka itu adalah memang kemampuan komunikasi yang efeknya, dampaknya paling tinggi.
Oke. Jadi orang semua hampir suka ya ketemu langsung. Iya. Karena komunikasi seperti ini jauh lebih enak daripada pakai telepon, pakai WA, video call. Kadang-kadang gangguan teknologi, gangguan jaringan putus, nggak enak. Ikut Zoom conference gitu nggak enak. Yang enak langsung kayak gini kan, karena ada interaksinya, ada chemistry-nya. Yes. Nah, tapi nggak mungkin juga hari ini semua bisa dilakukan seperti itu. Nah, tapi sekali lagi, kalau di rumah sakit, kalau 80% saya duga masih orang datang itu karena mau datang langsung. Jadi beda ya sama sekarang mungkin ada beberapa layanan telemedicine, pakai telepon gitu. Tapi nggak puas pasti Bapak Ibu kalau mau berobat cuma tanya dokternya lewat telepon kan, nggak kenal, nggak lihat dokternya. Pengen lihat wajahnya, pengen lihat matanya, yakin kalau dikasih obat ini obatnya bukan salah gitu ya. Ya memang saya harus bilang komunikasi yang paling dibutuhkan di rumah sakit 95% itu memang ngomong. Oke. Ya diperkuat yang lain-lain ya, ada body language, ada raut muka, tapi yang paling tinggi tetap ngomong. Jadi kalau ditanya apakah kemampuan komunikasi memegang peranan penting di rumah sakit? Sangat. Jadi kalau orang yang tidak komunikatif nggak usah kerja deh di rumah sakit. Betul. Nggak usah, karena apa? Apalagi, aduh saya orangnya malu, saya orangnya minderan, nggak cocok di rumah sakit. Betul, karena komunikasi itu senjatanya ya Bang ya di pelayanan. Justru orang datang ke rumah sakit mau minta dilayanin. Betul. Kok malah nggak bisa melayanin? Jadi komunikasi itu bagian dari pelayanan. Yes, bagian penting dari pelayanan. Dari pelayanan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mengatakan, saya senang jadi perawat, saya senang jadi dokter. Oke, bagus. Saya senang jadi petugas non medik di rumah sakit. Oke, bagus. Tapi saya nggak suka komunikasi. Bukan tempatnya di rumah sakit. Iya, pastinya ya. Jadi komunikasi memang sangat-sangat penting sekali. Makanya dibilang tadi jantungnya pelayanan. Apa Penting. jadinya orang datang ke rumah sakit menanyakan nggak ngomong, terus malu. Ada Bang kadang-kadang orang bilang, iya saya tuh orangnya nggak pede. Saya kalau ngomong itu harus pede. Nah itu harus dia. pede kerja di rumah sakit, harus percaya diri. Tapi beda loh, percaya diri bukan sombong. Oke. Ada percaya diri juga yang dekat sama sombong. Iya. Karena terlalu kelewat percaya diri jadi sombong. Betul. Gitu loh. Oke. Nah, ini nih yang harus di benar-benar kita asah nih kemampuannya. Jadi yang masih jadi kendala terkadang bagi kita dalam pelayanan, memang komunikasi masih terkadang dikeluhkan. Makanya kadang di survei pasien itu ada yang muncul kadang-kadang jutek lah dibilang gitu loh. Jutek itu bagian dari komunikasi. Komunikasi yang juga, itu bagian dari komunikasi. Bisa jutek itu karena sengaja ditampilkan. Bisa juga dia sebetulnya nggak sengaja tapi dia nggak tahu kalau memang dirinya punya kelemahan itu. Nah, oleh karena itu komunikasi juga adalah persoalan bukan hanya ngomong, tapi mau mendengarkan. Mendengarkan masukan, mendengarkan kritik, mendengarkan feedback dari orang lain. Baik. Gitu. Jadi kalau misalnya lihat ada orang yang jutek, ya Kak Reni harus ngomong, Bu, bukan bermaksud untuk menggurui, tapi sebagian besar pasien mengatakan, Ibu pelayanannya dianggap wajahnya itu kurang bisa ramah dan dekat dengan pasien. Bisa nggak wajah juteknya itu kita rubah gitu loh. Iya, betul. Jadi karena memang ini bagian dari pelayanan. Jadi pasien hari ini mengharapkan bukan hanya obat ataupun physical ataupun medical treatment yang baik, tetapi juga mereka mengharapkan ada medical treatment yang convenient, yang nyaman, mau diperlakukan sebagai kayak keluarga, ramah. Jadi tuntutan kepada dokter tuh sekarang tinggi, bukan hanya dia harus menguasai materi yang dia pelajari selama dia kuliah di Fakultas Kedokteran dan juga pengalamannya jadi dokter, tapi dia harus mau mencari satu jati diri lain, talenta di dalam dirinya, digali kayak sumber daya yang ada di dalam tanah ini ya, sumber daya bumi itu kan selalu diolah, ditarik, dicari yang. Nah dia juga harus tarik tuh, dokter cari lagi apa sih sebetulnya sumber daya yang ada di dalam diri saya yang belum keluar. Nah itu salah satunya komunikasi. Nah penting juga nih untuk kemajuan sebuah kota itu anak-anak mudanya harus senang berkomunikasi. Nah makanya saya coba ngomong sama Kak Reni, pikirkanlah kalau bisa ada komunitas public speaking di Pekanbaru, kita garap bersama dengan Awal Bros. Nah itu pasti menarik nggak? Menarik banget itu Bang, saya setuju banget karena kalau ada satu wadah, nanti sesekali bisalah Bang Charles bantu. Oh bisa. Yang hobi public speaking ini, yang ya bisa jadi profesinya memang mengandalkan public speaking, bisa bantu di coach sama Bang Charles. Oh iya, jadi menarik ya. Jadi kita harus berubah mindset ya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman saya, saudara-saudara saya, warga Pekanbaru. Rumah sakit bukan semata-mata tempat hanya untuk
mengobati orang sakit. Ya. Kita mau dorong ada konsep lain, rumah sakit adalah tempat kita untuk bisa membangun jejaring yang sehat. Sehat jiwa raga kita, gitu loh. Nah, public speaking itu menyehatkan nggak? Menyehatkan. Betul. Itu menyehatkan karena memiliki visi, memiliki prospek ke depan mau mencapai cita-cita apa. Semuanya ada di dalam public speaking, dalam komunikasi. Umumnya orang yang suka berkomunikasi itu badannya sakit justru kalau nggak ketemu orang. Gitu ya Bang, saking butuhnya udah ya. Karena dia orang yang komunikatif, perlu ngomong sama orang lain, perlu menyampaikan misi dan visinya, dan itu menyehatkan orang lain juga. Betul. Makanya positive public speaking itu sangat penting buat kita bangun bersama. Karena ini pikirin lah, nanti kalau udah ada konsepnya, saya pasti akan reguler main ke Pekanbaru. Baik, buat sahabat yang setuju silahkan tulis di kolom komentar. Yuk kita bikin komunitas public speaking. Bang Charles bersedia jadi coach kita. Sure. Oke. Dan satu lagi Bang Charles, kenapa kami di Rumah Sakit Awal Bros budayanya adalah menyebut pasien ini adalah sahabat, sebutan kami. Sahabat Awal Bros ya. Terkait dengan yang Bang Charles sampaikan, kami menganggap sahabat itu bagian dari keluarga. Sahabat adalah orang yang kita gali keinginannya, kita dengarkan keluhannya, dan kita wujudkan apa yang menjadi harapan-harapannya, seperti itu Bang. Kita tidak membahasakan pelanggan itu adalah raja atau pasien, tapi bagi kami mereka adalah sahabat. Bagus. Itu sih Bang. Oke sahabat, kami akan kembali, tapi sepertinya untuk sesi ini kita cukup dulu di sini. Cukup dulu Bang, boleh ya Bang? Nanti kapan-kapan kita sambung lagi. Sahabat boleh kalau mau tanya silahkan, nanti saya akan sampaikan ke Bang Charles, kami akan jawab ke direct message-nya sahabat yang bertanya. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, jangan lupa di subscribe yang ada Bang Charles. Subscribe, like, and share. Juga jangan lupa follow akun Instagramnya Awal Bros, Halo Awal Bros, dan Instagram saya @charlesbonarsirait. Cakep. Mantap. Mantap. Oke, terima kasih sahabat atas perhatiannya. Saya Reni pamit. Saya Charles Bonar Sirait pamit. Salam sehat buat kita semua. Salam sehat, dadah. Bye.